Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah perhelatan yang dihadiri para pemimpin dunia. Bali, Pulau Dewata yang memiliki beragam pesona, ditunjuk menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin negara pulau dan kepulauan AIS Forum 2023. Dalam pertemuan ini, Menparekraf menerima peta jalan dekarbonisasi atau Decarbonization Roadmap dari UNDP sebagai dokumen yang akan menjadi acuan bersama dalam menyusun rencana strategis dalam menjawab tantangan terkait iklim di sektor pariwisata. Kita di acara ministerial meeting tadi menunjukkan sebuah bukti yang konkret, komitmen Indonesia untuk membina kolaborasi antar negara kepulauan. Kami menunjukkan kepada dunia komitmen sektor pariwisata dalam mengeksplorasi best practice terkait dekarbonisasi dan climate action di sektor pariwisata. Kami bekerjasama dengan UNDP dan pemerintah Indonesia melalui Climate Promise Project telah menyusun roadmap dekarbonisasi untuk sektor pariwisata. Welcome to Bali, welcome to Indonesia, to the first high-level meeting of the AIS Forum Gala Dinner, a forum to strengthen collaboration among archipelagic and island state countries. Sementara Presiden RI Joko Widodo pada pertemuan tingkat tinggi pertama AIS Forum menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus konsisten dalam menyuarakan kepentingan baik dari negara-negara pulau dan kepulauan maupun negara berkembang. Yang mulia, para pemimpin dan ketua delegasi AIS Forum, pimpinan dan delegasi organisasi internasional, selamat datang di Bali. Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah momentum bersejarah KTT pertama AIS Forum, sebuah forum untuk penguatan kolaborasi antar negara kepulauan dan negara pulau yang dihubungkan oleh laut. Kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. KTT AIS ini merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan di mana terdapat 3 hal yang perlu kita dorong. Yang pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama. Yang kedua, prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis
untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Let us walk and work together. Dan dengan ini saya nyatakan KTT pertama Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau dibuka. Hingga target pemulihan ekonomi hijau berbasis pariwisata hijau ini bukan hanya dirasakan di Bali, tapi seluruh ekosistem dari Parekraf ini sendiri yang kita targetkan tahun depan akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru. Jadi ekonomi hijau kalau kita lihat memiliki kesamaan dalam pendekatan sustainability, keberlanjutan. Kalau ekonomi hijau ini identik dengan ekonomi yang di atas permukaan air, kalau ekonomi biru itu yang untuk di laut dan di bawah permukaan air. Nah, tentunya ini harus kita sinergikan, tapi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jadi pariwisata juga sangat terdampak. Oleh karena itu kita semua harus bersinergi, berkolaborasi, dan Forum AIS ini adalah platform untuk berkolaborasi untuk mencari inovasi. Harapan kita untuk lebih membawa dampak nyata bagi tentunya KTT AIS Forum ini bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Ya, yang pastinya dengan momentum yang baik ini, kita pada hari ini berkesempatan untuk menunjukkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang sangat beragam dan sangat kaya kepada para tamu-tamu kehormatan KTT AIS. Selamat siang. KTT AIS sepakat untuk memegang prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai landasan bersama dalam bekerja sama. Negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju, memiliki hak yang sama untuk melakukan pembangunan. Oleh sebab itu, kolaborasi dan kesatuan negara kepulauan dan negara pulau sangat dibutuhkan untuk dapat tumbuh bersama dan mengatasi beragam tantangan-tantangan yang ada.